Iya betul. Kalau ini udah bisa jalan lagi, diantar lah sama suaminya atau siapa dulu suaminya kalau nggak salah. Suaminya masuk, dia masuk ke kamar mandi kan. Cuma nggak keluar kan. Nggak keluar dari kamar mandi itu. Kan penasaran nih, suaminya kan udah habis 6, udah agak matahari udah. Nah, dia ketuk pintu gitu. Nah, itu ternyata nggak ada orangnya. Udah hilang. Nah, dari jarak rumah ke kamar mandi itu jauh nggak, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jagat, episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber lagi nih. Kang Dadang sebagai narasumber yang akan menceritakan pengalaman pribadinya yang ceritanya sangat di luar nalar ini, Sobat Jagat. Mau tahu ceritanya? Tetap di Jagat Pasundan 19, The Story of Mystery. Oke Kang Dadang, sebelum kita masuk ke ceritanya ya Kang, saya mau nanya gimana keadaannya hari ini Kang? Alhamdulillah baik Kang. Alhamdulillah. Dan sekarang nih mau cerita lagi di Jagat Pasundan ya Kang ya? Iya. Yang saya dengar tuh Akang mau cerita ada seorang ibu ya, Iya. yang habis melahirkan lalu dibawa hilang ya. Gitu. Itu gimana ceritanya awalnya Kang? Kalau awal sih nggak ada tanda apa-apa kan, normal-normal aja, malah keluarga itu pindah untuk melahirkan di rumah mertuanya gitu. Begitu. Di rumah mertuanya gitu. Awalnya sih normal, nggak ada apa bakal kejadian apa-apa gitu. Itu tetangga atau gimana Kang? Tetangga itu. Oh tetangga ya. Tetangga. Dan apa ya? Dia tuh seperti apa sih backgroundnya gitu? Bisa diceritakan dari awal kan? Kalau backgroundnya saya rasa nggak ada yang ini ya, normal-normal aja gitu kan, nggak ada yang mencolok dia bisa apa atau apa, baik suami maupun istrinya gitu. Kebetulan waktu itu ya dia melahirkan anak pertamanya gitu kan. Sebetulnya nggak, emang normal-normal aja sih. Normal ya. Normal-normal aja. Ya itu kejadiannya waktu itu ya habis melahirkan di hari kedua. Tapi sebelum melahirkan apakah mempunyai gangguan gitu ya? Ada sih, dia sempat kayak orang melamun, sering melamun, emang sering ditegur sama suaminya gitu. Ini kan mau melahirkan, jangan terlalu banyak melamun gitu kan. Emang kayak orang yang emang sudah kayak sudah dihinggapi atau dibutuh ya makhluk gaib gitu kan. Ya itu kesehariannya memang begitu. Cuma pas waktu mau melahirkan, di beberapa hari sebelum melahirkan ya sering melamun gitu. Ada tanda-tandanya itu ya? Iya, tandanya melamun doang, nggak ini, cuma beda dari biasanya gitu kan. Nah terus kan? Nah terus pas itu melahirkan, waktu itu di rumah mertuanya normal-normal sih melahirkan ya. Habis melahirkan pas hari kedua, kejadiannya subuh, sekitar habis subuh lah, jam 5. Kan kalau di kampung biasanya kan kalau kamar mandi atau apa kan di luar. Iya betul. Nggak kayak sekarang kan di dalam rumah. Dulu kan di luar. Iya betul. Kan nggak ada yang di dalam. Waktu itu dia keluar, emang masih diantar gitu kan, kayaknya jam 5-an lewat lah. Habis subuh lah ya? Habis subuh, jam 5. Padahal rumahnya itu betul sampingnya musola gitu kan. Oh, dekat musola. Kamar mandinya itu ya berdekatan dengan musola gitu. Itu diantar, dia masuk ke kamar mandi, yang menternya masuk dulu ke rumah gitu kan. Ditinggal dulu kan, karena dia lagi kegiatan biasa pagi mungkin ya. Karena emang dia itu melahirkan normal dan tidak seperti orang lain yang berapa hari gitu kan duduk nyandar gitu kan. Dia hari kedua udah
bisa jalan lagi gitu. Oh, cepet tuh. Cepet berarti kan udah emang di luar sangkaan Iya, gitu iya, kan. betul. Padahal itu melahirkan anak pertama gitu. Biasanya kan anak pertama sampai nyanda dulu berapa hari gitu. Iya, 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 betul. Kalau ini udah bisa jalan lagi, diantar lah sama suaminya atau siapa dulu suaminya kalau nggak salah. Suaminya masuk, dia masuk juga kamar mandi kan. Cuma nggak keluar kan. Nggak keluar dari kamar mandi itu. Kan penasaran nih, suaminya kan udah hampir 5:30, mungkin sudah agak matahari udah ada. Nah dia ketuk pintu gitu. Nah anehnya itu ternyata nggak ada orangnya. Gitu. Udah hilang. Nah dari jarak rumah ke kamar mandi itu jauh nggak Bang? Nggak, paling sekitar 10-15 meter lah. Dekat. Iya, dekat. Cuma kan waktu itu orang sudah rame lalu lalang gitu kan, tapi kan nggak ngelihat dia pergi kemana. Gitu. Ya. Sampai dicari nggak ada di rumah. Di rumah nggak ada, di kamar mandi udah nggak ada kan gitu. Kan jadi bingung ya orang kemana ini orang habis melahirkan kan. Gitu. Iya betul. Sampai waktu itu kata kan kalau di kampung pakai paraji ya. Oh iya. Pakai paraji itu ya dukun beranak lah ya. Beranak gitu. Pakai dukun beranak, dia bilang ini kayaknya ada yang bawa katanya kan gitu. Ada yang bawa. Iya, ada yang bawa katanya. Sehingga waktu itu keluarganya sampai nungguin nanya terus kemana kira-kira ini dibawanya kan gitu. Si dukun beranak itu bilang kalau dulu kan ada yang namanya di sekitar gitu jembatan Cipamali gitu kan. Jembatan Cipamali. Iya, jembatan Cipamali itu perlintasan kereta gitu kan. Jembatan kereta. Jembatan kereta. Di bawahnya itu kan kali gitu kan. Oh, bawahnya kali. Bawahnya kali gitu kan. Prediksi dia mungkin dia dibawa ke jembatan itu Cipamali gitu. Ya si keluarga dan orang-orang kampung ya nyari ke sana, tapi nggak ada gitu. Oh, nggak ada. Nggak ada di jembatan itu. Nah, terus gimana kan? Nah, terus kan bingung kemana nih nyari lagi kan nggak mungkin lah orang habis melahirkan pergi jauh gitu kemana kan naik kendaraan nggak bisa apa. Akhirnya ini lagi nanya lagi ke dukun beranak itu sama orang pintar juga. Ini pokoknya ada di sekitaran, kebetulan kan dia aslinya orang sana, orang Pasiruni gitu kan, Pasiruni. Dia lari ke tempat disembunyiin di tempat kelahirannya kan gitu. Prediksinya itu. Makanya nyari-nyari ke tempat orang tuanya gitu, emang nggak ada gitu. Oh, nggak ada juga? Nggak ada juga. Nah, terus? Nah, itu pas udah sore, sekitar jam sore lah, jam 4 atau jam 5. Katanya ada di jembatan yang di daerah, yang di jalan raya sebetulnya. Jalan raya Bandung Tasik. Jembatan gede. Jembatan gede di situ emang sendalnya ada katanya. Oh, ada sendalnya. Ada sendalnya. Jadi sendalnya di bawahnya jembatan itu. Dia kan itu sungai gede Cikidang kalau nggak salah. Sungai Cikidang. Iya. Dia ada di bawah jalan raya itu, jembatan itu. Maksudnya? Iya, duduk kan jembatan suka pakai rangka. Oh, rangka besi. Rangka besi gitu, dia duduk di bawah itu. Ada di atas. Di atas jaya, di bawah jalan raya tapi di atas sungai gitu kan. Di rangka besinya itu. Nah, ada akses buat naik ke sana? Nggak ada. Nah, terus naik gimana kan? Ya, itu kan di luar nalar orang. Itu dari rumah mertuanya ke sana itu sekitar 4 kilo. 4 kilo? 4 kilo. Itu di posisinya tepatnya di jalan raya. Jalan raya Bandung Tasik. Jembatan gede berarti ya Kang ya? Iya, jembatan gede. Aneh nih. Nah, terus gimana tuh cara nuruninnya gimana Kang? Jadi diturunin
kan setelah tahu ini yang nemuin kan waktu itu saudaranya kalau nggak salah, karena dia mungkin dapat Tanya-tanya lah ya, dapat gitu ya. tanya-tanya gitu kan, adanya di situ katanya di jembatan Cikidang itu. Terus gimana Kang nurunin itu? Dan jadi turunin bareng-bareng sampai dulu itu manggil, kalau dulu sih belum ada apa damkar untuk Damkar, ya. belum ada kalau di situ kan di daerah sana belum ada kan kampung gitu kan masih Iya, kan. iya, iya. Kita bareng-barang masyarakat aja pakai tangga turunin bawah, Pakai pakai tangga. tangga diturunin ke bawah. Kalau dia naik nggak tahu pakai Itu nurunnya aja harus pakai tangga. iya Ya? harusnya pakai tangga. Karena emang tinggi posisinya berapa meter itu ke bawah itu. Ada sekitar 3-4 meter itu ke bawah permukaan air gitu kan. Sementara kan posisi ini kan tembok, baru rangka. Gimana dari mana bisa dia naik? Nah, terus dari posisi sendal tadi kan ada sendalnya gitu ke posisi dia duduk kan berarti ya. Itu jauh nggak? Jauh cuma awalnya kelihatannya sendalnya. Di situ mungkin petunjuk gitu ya dari Allah gitu. Sendalnya ada di situ. Nah itu gimana ya? Ya iya makanya setelah diturunin kan dibawa pulang, dibiarin sehari apa 2 hari gitu baru ditanya. Nah apa katanya? Nah ditanya itu kata dia emang ada yang bawa gitu sosok makhluk kayak ibu-ibu atau ya mungkin merinding kayak kuntilanak mungkin ya kayaknya begitu dibawa emang dia ke Cipangali dulu. Oh ke jembatan yang ke tadi jembatan yang yang kereta awal gitu itu. Ya? Bener emang si prediksi si Dukun Bernang itu bener emang ke jembatan Cipangali. Habis itu dibawa lagi ke sana, dinaikin disimpan di situ. Nah dia tahu nggak cara naikin nih gimana? Ya dia kan dibawa katanya kayak disimpan blek gitu kan, kayak dipangku gitu. Oh, sampai merinding itu saya. Seriusan sobat merinding saya. Asli itu emang kejadian menghebohkan tuh tahun 90-an lah. Udah lama. Iya. Sampai semua orang ya sampai dulu kalau sekarang udah viral mungkin ya. Dulu juga masuk koran sih dulu. Oh masuk koran. Masuk koran dulu. Wah masuk koran juga. Masuk koran dulu. Ya kejadian itu pas ditanya ya emang dia dibawa dulu ke jembatan Cipamali. Sama si ya yang bawahnya deh kuntilanak apa gitu. Tapi dia sadar gitu maksudnya apakah dia berjalan sebegitu jauhnya gitu dia sadar. Nggak sadar dia makan cuma perasaan ya nggak capek nggak apa katanya dia. Karena dibawa katanya kan gitu. Jadi dibawa itu pasti kamar mandi katanya. Langsung dibawa. Oh pas lagi masuk kamar mandi itu langsung dibawa gitu. Karena mungkin kan masih harum-harumnya kan kalau yang gitu kan. Cuma masalah itu kan udah subuh ya gitu kan. Iya betul. Kalau prediksi kita kan kalau udah subuh makhluk nggak ada ya. Gitu kan. Itu kejadiannya habis ya hampir sih ya udah 5:30 lah. Tapi yang namanya habis melahirkan gitu ya. Iya. Sesehat-sehatnya gitu kan jalan dari 4 km berarti ya. Iya kalau murni dari rumah itu ke jembatan yang ditemukan ya 4 km. 4 km itu kan. Belum kan jalan yang dari sini ke jembatan Cipamalinya aja udah sekitar 1,5 km. Berarti sangat tidak mungkin sangat gitu tidak ya. mungkin. Apalagi untuk ke jembatan ke Cipamali itu kan lewatnya jalan kereta. Iya. Nggak ada jalan lain untuk ke situ harus emang lewat nyusuri jalan kereta. Oh nggak ada jalan buat motor mobil gitu. Kalau di situ jalan kereta. Kalau mau ke jembatan itu berarti kita harus melewati jalan kereta. Jadi jalannya jalan kereta biasanya. Oh, ini aneh ini sobat jagat. Dan sangat kalau kita mau dilogikakan gitu ya, itu sangat sulit. Masalahnya dari ceritanya aja udah di luar nalar. Di luar nalar. Terus ketika si korban ini
duduk di bawah jembatan, ya, Nah, Kang, itu ya. yang di luar nalar kan? Itu yang sangat logikanya gimana Iya. gitu. Apa kalau misalnya dari atas jalan itu bisa ke bawah? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya, Nggak Kang? bisa. Oh, Nggak ini bisa mau ini gimana kan, kalau jalan kan, misalnya jalan, ini kan jembatan ke sini ya, dia, ke rangka kan di sini. Ke jalan kan agak lebar untuk oh, pegangan iya, kan, iya, jadi iya, harus agak ke dalam iya, iya, gitu betul, kan. betul, betul. Nggak bisa, nggak ada nggak apa logikanya mau gimana gitu kan. Nggak Gitu, masuk berarti ya nggak kalau. masuk logika kan. Nah, Sobat Tegat, cerita dari Kang Danang ini memang sangat di luar nalar ya dari kemarin. Setiap cerita itu sangat di luar nalar ya, Kang, ya. Iya, emang kejadiannya ya emang sangat menggemparkan waktu sampai satu kampung itu ikut nyari gitu kan. Itu tahun 90-an lah lewat sering. Tapi untuk anaknya tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Jadi ngincar ibunya berarti Iya, ya? ibunya. Kan biasanya kan Biasanya itu kan yang ke anaknya gitu kan. dibawa kan. Mungkin anaknya kan apa dijagain atau Iya, gitu kan. iya, iya. Mungkin dilepas kalau anak kan. Betul. Cuma ini juga si ibunya emang nggak dilepas kan. Cuma dia si suaminya tuh habis nganter dia masuk dulu. Cuma posisinya kejadiannya kan di kamar mandi dia dibawanya. Cuma kan ya itulah di luar nalar gitu Iya, kan. betul, betul. Mau kemana gitu kan, apa masuknya atau apanya keluarnya kan harus kelihatan. Posisi Iya. udah siang juga Iya. kan. Terus mau ngapain Mau gitu ke ngapain situ juga gitu kan. gitu. Duduk di bawah jembatan gitu. Jembatan gitu kan. Itu lama kan dari pagi setengah 6 jam 4 jam 5 lah kalau misalnya ditemukannya lagi. Nah, apa setelah ditemukan nih Kang ya, kan dibawa pulang tuh kan. Apakah ada ruqyah atau masalah gimana? Ada sih, bukan ruqyah sih sebetulnya, cuma apa di pengajian Netralisir gitu ya. Netralisir aja dulu. Masih pengajian gitu kan. Dan apa kata si paranormalnya kan? Ada yang berbicara nggak? Nggak ada sih, cuma apa seneng katanya ngomongnya gitu. Sama orang ini seneng. Berarti dari sebelum melahirkan juga, jangan-jangan dari sebelum melahirkan Iya, dia sudah mungkin, diincar gitu ya kan ya. Kan kalau lagi mengandung mungkin apa diperhatikan Iya, atau betul, apa betul. kan bisa aja. Makanya dia pilih melahirkan di rumah mertuanya karena di sana kan masih jauh dari kota kan untuk akses melahirkan juga. Tapi kan waktu itu juga melahirkan waktu masih di kota juga dia pakai dukun beranak gitu kan. Waktu itu kan masih inilah masih apa ortodok gitu kan istilahnya. Gitu. Nah, ceritanya kan yang bikin memang semua orang apa berpikirnya udah di luar nalar kan. Iya. Nggak bakalan lah kalau dipikir secara logika. Orang habis melahirkan jalan jauh gitu kan sekitar 4-5 kilo kan nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Iya udah itu juga udah sangat di luar nalar. Iya, betul. Meskipun memang mungkin ada ya kayaknya, tapi ada. jarang lah ya, jarang yang melakukan seperti itu, apalagi sampai naik ke bawah jembatan itu ngapain gitu. Jembatan terus kan posisi tinggi gitu kan, terus nggak ada akses untuk naiknya dari mana gitu. Tanpa bawahnya sungai gitu kan. Betul. Sangat di luar nalar. Merinding saya dari tadi tuh. Sebetulnya cerita dari Kang Dadang ini memang benar-benar serem kan. Ada lagi yang mau diceritain kan? Ya mungkin ya itu aja, cuma saya pertanyaannya itu ya begitu apa kok makhluk halus gitu ya menurut Kang Indra nih, makhluk halus bisa bawa orang gitu, gimana itu Kang? Nah kalau menurut saya Kang ya memang bisa ya Kang seperti itu membawa manusia gitu ya. Tapi di dalam dimensinya Kang, harus dibawa dulu ke dimensinya. Jadi mungkin kalau yang dibawa di dimensi itu sama raganya gitu. Sama raganya. Cuma dia ada di dimensi si makhluk tersebut gitu. Jadi mungkin ya orang yang ada di sekitar juga nggak bakalan melihat dia jalan atau nggak bakal lihat karena dia ada dimensi yang berbeda dengan kita gitu.
Tapi nah ini pertanyaan lagi. Ya, kan. ya, ya. Tapi kan si ini kan kalau manusia kan makhluk kasar gitu yang Ya. makhluk yang benar-benar ada wujudnya gitu. Hmm. Nah itu kayak menghilang aja begitu. Ya kan dia masuk ke dimensi, Masuk ke dimensi lain gitu, ke dimensi apa namanya, si makhluk tersebut gitu. Jadi bisa apa ya, apa namanya, kesentuh lah gitu kalau dimensinya gitu. Biasanya seperti itu Kang, biasanya. Jadi kan kalau memang berarti kan di luar nalar. Di luar nalar, memang di luar nalar. Kita Yes. nggak bisa melogikakan Iya, betul Kang. Betul. Oke Kang Dadang, Iya. terima kasih nih udah cerita lagi di sini nih, yang Sama-sama. menurut saya ini epic nih cerita ini. Mungkin kalau misalnya ada cerita-cerita lagi bisa langsung kesini aja Kang lah. Salah ya. Biar kita bisa kalau misalnya Kang Dadang punya pertanyaan kan dari setiap kejadian mungkin ini aneh nih kenapa Iya, nih, bisa gitu. langsung ditanyakan di sini Kang gitu. Makasih ya Kang Dadang Ya, sudah sama-sama. mampir lagi ke Jagat Pasundan 19. Nah, buat sobat Jagat yang punya cerita-cerita horor atau pengalaman horor bisa langsung kirim ke email kami di ngajagatpasundan@gmail.com atau bisa langsung kirim ke DM kami di Instagram jagatpasundan_19. Nanti kita tulis di kolom deskripsi. Yang belum subscribe, buruan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar kami lebih semangat untuk membuat kontennya. Oke, terima kasih Kang Dadang sekali lagi. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya Kang ya, Amin. lancar rezekinya. Tuhan menciptakan makhluk dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Untuk itu kita harus saling menghormati, menghargai, berperilaku yang baik karena mungkin mereka ada di sekitar Anda. Saya Indra pamit undur diri dan seluruh tim Jagat Pasundan 19 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.